Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali jadwal kuliah manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Namun pada pertemuan ini adalah pertemuan yang berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya menyampaikan terkait dengan materi-materi manajemen bidang garapan manajemen pendidikan. Namun hari ini saya tidak akan menyampaikan materi apapun, gitu ya. Ada sebenarnya 4 hal uh, subjek matter dari kita yang tersisa. Hanya saja saya perlu pengembangan diri untuk evaluasi teman-teman, penilaian terhadap teman-teman, dan kemampuan analitis teman-teman, gitu ya. Jadi saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan tugas-tugas yang perlu teman-teman persiapkan untuk pertemuan 2 kali ke depan, pada tanggal 25 Juni dan pada tanggal 2 Juli 2021. Oke, sebelum saya menyampaikan apa yang perlu teman-teman pahami gitu ya, dan semoga Allah memudahkan teman-teman semua untuk memahami, marilah kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi teman-teman yang beragama lain, silahkan untuk berdoa sesuai dengan adat dan kebiasaan teman-teman. Baik, nah ini subjek matter tersisa kita ya. Ada 4 hal, yaitu pembiayaan, sarana prasarana, layanan khusus, dan PR. Public Relations atau manajemen hubungan masyarakat. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi yang itu tidak tercantum di dalam subject matter, tapi tercantum di silabus perkuliahan, yaitu terkait dengan kewirausahaan pendidikan. Di akhir itu biasanya disampaikan oleh Ibu Profesor Aliyah Rashid Alganis Baswedan. Nah, karena kita masih ada tersisa, sebenarnya masih ada 4 sama hari ini ya. 4 sama hari ini karena hari ini saya mengevaluasi diri untuk improvement teman-teman semua terkait dengan perkuliahan, terkait dengan wawasan kontemporer, terkait dengan 4 hal subjek matter yang ada gitu ya. Baik yang sudah bekerja, yang belum bekerja, dan calon-calon pendidik masa depan gitu ya. Nah, saya menyiapkan beberapa tema yang menurut saya ini adalah tema-tema terkini yang perlu dikupas teman-teman di 4 subjek matter yang tersisa. Manajemen pembiayaan, manajemen sarana prasarana, manajemen layanan khusus, dan manajemen hubungan masyarakat. Dari nomor 1 sampai 21, nama teman-teman dan NIM teman-teman sudah masing-masing sudah saya plotting tema-tema, di mana tema-tema tersebut merepresentasikan dari bidang garapan atau subjek matter yang tersisa. Kenapa demikian? Saya ternyata masih kurang cukup untuk memberikan sebuah penilaian dari respon teman-teman melalui komentar di YouTube, dari tugas-tugas kemarin yang dikumpulkan ke saya, dan ada sebagian yang belum dikumpulkan ke saya ya. Hanya konfirmasi saja bahwa saya sudah mengumpulkan, tetapi tidak ada refleksi diri apakah tugasnya itu sudah sampai ke saya atau belum, hanya seperti itu. Jadi saya tidak merespon yang seperti itu, kecuali teman-teman yang lain yang sudah menghubungi saya, mencoba hubungi saya, mencoba mengirimkan melalui apapun, walaupun sebenarnya di komen YouTube juga tidak bisa gitu ya. Atau mungkin sudah di komen YouTube gitu, terus menghubungi dengan saya sangat mengapresiasi itu. Artinya strategik manajemen diri sendiri untuk mengumpulkan tugas itu bisa memberikan peluang atau kesempatan bagi saya untuk memberikan penilaian tersebut. Ya, terkait dengan sopan santun, panik boleh, tetapi tetap dalam koridor sopan santun, dalam koridor etika yang baik gitu ya. Ada beberapa juga yang saya sudah mengumpulkan, tetapi tidak ada bukti gitu ya. Jadi misalnya saya sudah mengumpulkan, Bu, melalui ini buktinya.
di screenshot atau di apa, nah itu saya akan lebih percaya. Kalau hanya ngomong saja saya sudah mengumpulkan, nah itu tidak saya respon. Artinya itu tidak menjadi sebuah penilaian dan ada beberapa teman-teman semua yang itu tidak bisa saya nilai, saya minta maaf. Nah, untuk itu saya mengevaluasi diri saya sendiri, ternyata dengan respon di komentar dan tugas yang kemarin disampaikan ke saya, ada kalau yang tidak sampai ke saya banyak kan ya, itu tidak saya nilai dan saya anggap saya memang sangat kurang banget untuk membutuhkan sebuah indikator penilaian pada teman-teman yang tidak mengumpulkan, yang saya anggap tidak mengumpulkan ya karena memang tugasnya tidak sampai saya. Nah, bagi teman-teman yang mengumpulkan dan sudah saya baca, sudah saya apa namanya, memahami dari sudut pandang teman-teman gitu ya. Ternyata saya juga masih membutuhkan sebuah sudut pandang lain yang bisa saya eksplorasi. Nah, ini adalah sudut pandang lain yang bisa saya eksplorasi dan saya apa namanya, persiapkan untuk teman-teman. Mulai dari nomor 1, Adi Masta Agung Nugraha hingga sampai nomor 21, Filah Babul Fathatul Jannah. Nah, ini adalah masing-masing dari tema. Setiap teman-teman memiliki tema yang berbeda. Nah, ada beberapa yang perlu diperhatikan di sebelah kolom kanan, paling ujung kanan itu adalah jadwal presentasi. Itu ya. Ada di tanggal 25 Juni dan 2 Juli. Nah, itu perlu diperhatikan teman-teman. Jangan sampai pada waktunya tidak bisa mempersiapkan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas teman-teman untuk disampaikan kepada saya. Oke ya, ini nanti bisa dicek satu persatu. Nah, berkaitan dengan ini kenapa kok saya sampai membuat sebuah tema. Jadi ini juga evaluasi untuk diri saya sendiri ya teman-teman. Singkat cerita bahwa semester 2 nanti teman-teman akan bertemu dengan saya insya Allah. Jika saya diberikan amanah sama Pak Kaprodi untuk mengampu mata kuliah analisis data penelitian bersama Ibu Prof. Puji. Mata kuliahnya adalah analisis data penelitian manajemen pendidikan dan itu dibagi dua. Prof. Puji mengampu kuantitatif, sedangkan saya mengampu kualitatif. Nah, nanti ada praktek analisis data dan saya prakteknya menggunakan software ya. Jadi kualitatif itu sudah berkembang analisisnya tidak manual, tetapi sudah menggunakan software. Nanti saya akan memberikan praktek itu kepada teman-teman. Terus apa hubungannya dengan tema gitu ya? Nah, evaluasi yang saya dapatkan dari beberapa kali pertemuan perkuliahan dengan kakak-kakak kelas teman-teman semua, bahwa banyak teman-teman dari maksudnya kakak-kakak kelas teman kalian, teman-teman gitu ya, itu membuat tema yang menurut saya sangat ngawur ya, artinya tidak ada relevansinya di dalam sebuah manajemen pendidikan. Nah, itu yang membuat saya kesulitan untuk bisa output-nya, padahal sebenarnya tujuan dari mata kuliah tersebut itu adalah output-nya adalah publikasi artikel gitu ya. Jadi ini supaya nanti inline saya buatkan division of task di mata kuliah manajemen bidang garapan manajemen pendidikan itu sesuai dengan tema-tema yang ada terkini, walaupun mungkin nanti teman-teman di semester 2 kalau misalnya mau memilih tema yang lain, tidak apa-apa, yang penting sesuai dengan manajemen pendidikan gitu ya. Jadi sudah siap mulai dari sekarang. Saya juga membuatkan sebuah template yang nanti teman-teman bisa peroleh di dalam kolom deskripsi YouTube. Tinggal di-download saja gitu ya. Nah, di sini template-nya yang saya sediakan. Jadi teman-teman tidak boleh mengubah apapun kecuali sesuai dengan petunjuk yang ada. Misalnya judul tema. Silakan teman-teman untuk menuliskan judul tema ini sesuai dengan tema yang sudah saya siapkan gitu ya. Nah, misalnya Pak Amirul Hidayat ini terkait dengan pengorganisasian pembiayaan sekolah.
Nah, tuliskan saja di sini. Kalau misalnya mau dikembangkan, boleh misalnya pengorganisasian pembiayaan sekolah di mana seperti itu ya. Atau kalau mau literatur review ya pembiayaan pengorganisasian pembiayaan sekolah. Tuliskan nama lengkap dan NIM. Nah, di sini teman-teman tugasnya hanya 3. 4 sama daftar pustaka itu wajib ya. Hanya 3, yaitu terkait dengan kompleksitas pemahaman, fokus masalah, dan pembahasan. Pada kompleksitas pemahaman, teman-teman tidak perlu menuliskan banyak hal yang tidak berhubungan dengan ini ya, idealnya itu seperti apa. Oke, kita contohkan yang lain. Oke, misalnya perencanaan pembiayaan sekolah. Idealnya perencanaan itu seperti apa? Boleh dilihat dari undang-undang, teori, maupun peraturan-peraturan lainnya. Setelah menuliskan idealnya, jangan lupa kalau menurut undang-undang, teori, buku, dan atau peraturan lainnya dituliskan daftar pustaka. Lalu, teman-teman kupas tuntas, realita yang ada di lapangan itu seperti apa? Permasalahan itu seperti apa? Nah, itu dibuktikan dengan kajian-kajian empiris. Boleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dari artikel, publikasi artikel, maupun dari tesis dan atau disertasi. Tidak boleh menggunakan skripsi ya, supaya nanti ini menjadi latihan teman-teman untuk menuliskan tesis. Nah, selanjutnya setelah 2 ini ya, idealnya sama realitanya, selanjutnya pentingnya menulis ini tuh apa? Pentingnya menulis sesuai dengan temanya itu apa? Urgensi dari tema itu apa? Nah, setelah menuliskan itu, baru dituliskan fokus masalah. Teman-teman membuat sebuah pertanyaan sendiri dari masalah yang ada terkait dengan tema yang ada. Jadi relevan gitu ya. Ini saya tuliskan 2 atau 3 supaya tidak terlalu banyak. Jadi boleh 2, boleh 3. Kalau judulnya terkait misalnya akuntabilitas pembiayaan. Jadi, cari pertanyaan terkait dengan akuntabilitas pembiayaan. Seberapa penting akuntabilitas pembiayaan sekolah, seperti itu. Atau hambatan, atau faktor-faktor apa yang mendukung ketercapaian akuntabilitas pembiayaan sekolah, dan lain sebagainya. Nah, setelah nanti ada 2 pertanyaan, yang disusun oleh teman-teman sendiri dan teman-teman juga harus menjawab dari pertanyaan yang teman-teman susun sendiri. Cara menjawabnya adalah dengan mengkombinasikan, mengkomparasikan gitu ya, mencantumkan teori-teori ya terkait dengan jawaban dari fokus masalah. Misalnya kalau tadi ada seberapa penting gitu kan, berarti pentingnya akuntabilitas pembiayaan gitu ya. Pentingnya akuntabilitas pembiayaan. Kalau pentingnya akuntabilitas, kalau seberapa penting berarti nanti mungkin kajian-kajiannya terkait dengan kuantitatif. Cari artikel-artikel terkait dengan kuantitatif gitu ya. Baru setelah itu ini mencantumkan dan jangan lupa dibuat sintesa akhir gitu ya. Nah, nggak perlu ada conclusion atau kesimpulan, sudah seperti ini saja. Ada di sintesa. Oh, jangan lupa juga membuat sintesa. Oke, diakhiri dengan sintesa ya. Sintesa. Kesimpulan teman-teman. Nah, daftar pustaka nanti dituliskan berdasarkan apa 6. Tapi sebenarnya ada yang terbaru. Apa 7. Tapi ya nggak apa-apa. Pakai apa 6 nggak apa-apa. Boleh menggunakan Mendeley, boleh menggunakan manual. Itu yang harus sampaikan teman-teman, dan semua yang ada di tulisan ini nanti dibuat PowerPoint untuk dipresentasikan. Nah, ini adalah ketentuannya. Sebenarnya sudah ada juga di sini ya. Oke, di PowerPoint ini. Ketentuannya, teman-teman tidak boleh merubah letak, font size, dan font dari template yang sudah saya sediakan. Memang harus seperti itu. Jadi,
tidak boleh merubah apapun, apalagi merubah, font dan font size gitu ya. Maksimal 7 halaman. Jadi saya supaya benar-benar, melihat pemikiran teman-teman yang direlevansikan dengan teori itu seperti apa. Nah, teman-teman wajib cek plagiarisme, kurang dari 5%. Lebih dari 5% tidak saya terima, maaf ya. Ini melatih, teman-teman juga dalam keterampilan menulis, terutama pada parafrase. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi gratis checker online atau offline kalau ada gitu ya, atau boleh menggunakan Turnitin atau iTankTicket, dan buktinya cek plagiarisme harus disertakan saat pengiriman tugas. PowerPoint tidak perlu dicek plagiarisme, hanya papernya saja. Nah, poin 4, setiap presenter membuat PowerPoint sesuai dengan yang ditulis di paper yang dikumpulkan. Selanjutnya dipresentasikan 7 menit saja, karena kita banyak sekali yang presentasi ya, hanya 7 menit, dan satu presenter wajib memiliki satu questionnaire, penanya. Jadi kalau misalnya lebih satu penanyanya itu sunnah, artinya sunnah itu ada penilaian tambahan dari saya. Dan wajib menghidupkan video pada saat sesi Zoom nanti. Nah, yang terakhir, jadi tidak perlu salam gitu ya, tidak perlu salam pembuka, salam penutup, pokoknya sesuai dengan ini saja. Paper dan PowerPoint dikumpulkan H-1 jadwal presentasi melalui tugas kuliah .fnm@gmail.com dengan ketentuan subjeknya ditulis tema sesuai temanya teman-teman. Pada body email dituliskan nomor, NIM, dan nama lengkap. Tidak boleh dibolak-balik susunannya ya, itu supaya memudahkan saya untuk merekapitulasi tugas dari teman-teman ya. Tolong kerjasamanya, jadi tidak seenaknya sendiri gitu ya mengirimkan tugas, apalagi saya paling tidak suka ketika ada yang mengirimkan tugas hanya attachment file saja, padahal sebenarnya kalau dianalogikan kita mau ke rumah orang gitu ya, ketemu sama orang, itu kan perlu ketok pintu gitu ya, perlu menyapa, membuka dan sebagainya, tidak hanya sekedar langsung tiba-tiba masuk ke rumahnya orang. Nah, itu namanya tidak sopan. Oke ya. Nah, where to download template, see the YouTube description. Jadi template-nya nanti akan saya upload di deskripsi YouTube. Silakan teman-teman untuk bisa mendownload di sini. Oke, jika ada pertanyaan silakan disampaikan melalui kolom komentar, dan untuk presensi kehadiran pada kesempatan kali ini tuliskan saja DON, artinya adalah maknanya itu adalah saya sudah mendownload template. Tuliskan saja DON gitu, dan kayak gitu. Dan jika ada pertanyaan boleh dengan menuliskan di kolom komentar. Konfirmasi apapun saya tidak menghiraukan di kolom komentar dan atau di kolom komentar dan di WA grup. Saya paling tidak suka ada teman-teman mahasiswa yang kurang sopan ya. Artinya menurut saya itu tidak sopan konfirmasi apapun di dalam sebuah keramaian gitu ya. Kalau mau konfirmasi apapun termasuk tugas silakan hubungi saya pribadi, jadi supaya tidak menimbulkan hal yang tidak perlu diketahui oleh banyak orang gitu ya. Oke, semoga teman-teman lebih bijak, semoga teman-teman lebih bisa memahami strategi apa yang perlu dilakukan gitu ya, beradaptasi dan bisa mengembangkan diri dengan baik. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.